Annyeong, Hanomaseo. Selamat datang di channel Dawet, di mana film update dan gak update dirangkum di sini. Bagaimana nih kabar lu pada? Kagak dikejar pinjolkan. Kali ini si gue mau rangkum film horor Korea, berjudul The Labyrinth rilisan tahun 2021. Sebelum dewek mau coblak ampe ngebul. Betapa dermawannya Anda semua, jika subscribe, share, and like ya. Agar gua yang ganteng ini bertambah energinya buat upload konten. Harmoko Menteri Penerangan, hayang ngaroko meli sorangan. Kisah bermulai ketika para ABG generasi micin hendak masuk sekolah. Mereka bersekolah di sekolah Buddhis yang bernama Sekolah Yondo. Jajaka yang bernama Lee Himin ini, ditunjuk sebagai pemeran utama di ini film. Dia dikisahkan mempunyai kekuatan pengusir setan, tapi bolohonya dia gak sadar sama kekuatannya. Ketika hampir masuk gerbang yang hendak ditutup, dia malah ditubruk oleh seorang cewek bernama Yu Jimin. Mau dong ditubruk wakakak. Himin di sini dikisahkan sebagai murid baru di sekolah ini, tapi walaupun murid baru dia tetap dihukum karena telat datang ke sekolah. Ketika dia sedang dihukum berdiri oleh wali kelasnya, dia berkenalan dengan AWW yang bernama Ji Hyun, yang nanti bakal jadi teman sekelasnya. Himin yang berkarisma seperti Ariel Noah, nampaknya membuat Ji Hyun tertarik kepadanya. Himin yang seorang atlet taekwondo pun, memperkenalkan dirinya di depan kelas kepada teman-temannya. Ketika dia sedang memperkenalkan diri, masuklah siswi yang bernama Han So-young. Yang sepertinya Himin terpukau dengan kegelisahan Neng So-young. Jangankan kamu Himin, aku juga terpukau. Ketika Himin hendak duduk di bangkunya, dia melihat rambut yang baru dismoothing menjulur di jendela dekat So-young. Dengan modus tersebut, Himin kemudian berusaha melindungi gadis tersebut dari hantu yang mencoba mendekatinya. Tetapi So-young yang risih langsung menepis pelukan Himin, yang membuat Himin menjadi malu semalu-malunya. Berpindah ke kantin, ketika Ji Hyun sedang jajan roti, dia malah dipalak oleh gerombolan preman sekolah yang berkuasa di sana. Himin, yang teringat sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, langsung membela temannya tersebut. Di saat preman sekolah hendak gelut dengan Himin, muncullah So-young yang melerai percekcokan mereka. Si preman yang ternyata pacar adik So-young, langsung diomelin, dan membuat si preman lebih memilih pergi dari kantin. Begitu juga dengan So-young yang langsung pergi setelah melerai keributan di sana. Tetapi bucat, atau buku catatan So-young ketinggalan di meja kantin. Yang kemudian diambil oleh Himin, sebagai modus untuk kenalan lebih dekat nanti dengan So-young. Berpindah ke pasar Ciroyom, di mana seorang ibu-ibu hendak membeli ayam hidup. Namun bukannya dilayanin, si pedagang yang lagi lolodok tersebut malah mengejek dan menyebut si ibu sebagai dukun. Si ibu yang sakit hati atas perkataan si tukang hayam langsung berkata, seharusnya tidak makan makanan itu. Dan tiba-tiba, keluarlah bancet dari mulut si tukang hayam. Pesan untuk kita, agar lidah kita jangan menyakiti orang lain. Seperti peribahasa yang mengatakan, mulutmu duburmu. Himin kemudian kepo dengan catatan So-young, namun ketika dia melihat sebuah foto tersebut malah tertiup angin dan jatuh di depan lab science. Himin yang merasakan hal ganjil di lorong tersebut langsung mengintip lab science di sana. Ketika dia sedang melihat lab tersebut, tiba-tiba muncullah Jimin yang tadi menubruknya di gerbang sekolah. Neng Jimin juga mengetahui bahwa Himin keturunan dukun sakti, yang bisa melihat hal-hal mistis di sana. Tapi Himin memilih pura-pura bego, agar tidak interogasi lebih jauh oleh Neng Jimin. Di tangga sekolah Ji Hyun yang polos, dipaksa ketemuan oleh salah satu preman sekolah di sana. Dengan terpaksa dan ketakutan Ji Hyun pun menuruti kemauan si preman tersebut. Di tempat berbeda para emak-emak julid, mendatangi rumah si ibu dukun. Mereka bermaksud meminta bantuan kepada putri sang dukun, karena dirasa lebih hebat dari ibunya. Tetapi dia menolak karena sudah tidak membuka praktek jasa perdukunan. Si dukun pun kemudian mengusir ibu-ibu tidak jelas tersebut. Di kejauhan, seorang pria tua yang bernama Mu yang mengawasi si dukun tersebut. Mu yang merupakan dukun sakti bertaraf internasional, yang sudah memiliki lisensi dari PDSK, atau Persatuan Dukun Seluruh Korea Selatan.
Di tempat lain Jimin menemui bibinya yang bernama Su Yeon. Su Yeon yang merupakan kepala sekolah Yondo yang nyambi jadi dukun, berencana akan memasang mantra di rumah sang dukun. Karena dirasa para setan akan meneror sekolahan yang segelnya sudah melemah. Tak lupa bibi Su Yeon memberi pentungan hansip, untuk menggetok para jurik di sekolahan. Malam pun tiba, para gerombolan pelajar begajulan sedang berkumpul dan pesta Homer di sana. Mereka hendak menjebak Ji Hyun yang akan datang ke tempat itu. Di tempat lain Ji Hyun minta Kim Sung A, untuk menemaninya bertemu dengan si preman tadi. Himin pun ikut ke sekolah malam itu, tetapi sayangnya dia merusak segel pengamanan anti jurik yang sudah terpasang di sana. Neng Jimin yang tahu segelnya telah rusak langsung melaporkan hal ini kepada bibinya, yang ternyata sedang bersama Abah Mu yang di rumah si dukun wanita tadi. Himin yang sedang berjalan di lorong sekolah, seperti diikuti seseorang. Namun tiba-tiba, Himin yang ketakutan pun langsung bersembunyi di dalam lemari kelas. Di tempat berbeda Su Yeon dan Abah Mu yang langsung nyolonong masuk ke rumah si dukun. Si Abah yang masuk ke ruang praktek si dukun, kemudian mendengar suara Su Yeon yang sedang dicekik jurik. Tanpa panjang lebar si Abah pun kemudian mengeluarkan pecut sakti yang dia peroleh dari tukang delman di pasar Cijerah. Jurik tersebut merupakan peliharaan si dukun, yang masih tinggal di rumah tersebut. Namun mereka pun akhirnya kecolongan, bahwa si dukun telah kabur menggunakan mobil Abah Moyang. Dengan ngegetok hulu supir si Abah. Si Abah yang masuk ke kamar sang dukun, akhirnya mengetahui, bahwa sang dukun melakukan ritual mengorbankan anak-anak sekolah, agar anaknya yang sudah meninggal bisa reinkarnasi. Himin yang sudah keluar dari lemari pun langsung mencoba melihat peta sekolah agar dia bisa keluar dari sana. Namun dia didekati sosok yang menyerupai Han So-yang, yang ternyata Himin yang soak pun langsung ngiprit, dan bertemu dengan Ji Hyun beserta temannya. Mereka pun menyusun strategi agar bisa keluar dari sekolah. Di tempat berbeda para berandal yang habis berpesta, bernasib sama seperti yang lain, yakni terkunci oleh kekuatan sihir di sekolah tersebut. Kemudian si AWW preman yang bernama Kyumin pun merasa kebelet ingin buang air kecil di sana, dan diantar oleh salah seorang temannya. Di tempat lain Jimin yang hendak mencari keluar dari sana diikuti sosok yang tak kasat mata, yang ternyata balik lagi ke yang kencing, rupanya Kyumin yang ditinggalkan oleh temannya, tidak sendiri di dalam toilet. Barudak Kyumin yang hariwang pun langsung menyusulnya ke dalam toilet, akan tetapi di tempat lain, Himin yang mencoba kabur lewat ventilasi udara malah merusak kembali salah satu segel di sana. Bukannya berhasil keluar, dia malah balik lagi ke dalam lorong sekolah. Dan benar saja dia bertemu lagi dengan sosok yang menyerupai security di sana. Beruntung dia bertemu Ji Hyun yang ngajak ngumpet Himin. Berpindah ke para berandalan yang mencoba keluar dari sekolah di sana, mereka malah bertemu sosok mengerikan di sana. Di rumah si dukun, si Abah masih ikhtiar membaca mantra agar sihir si dukun tidak makin menggila. Tetapi korban di sekolah kian makin bertambah. Di tempat persembunyian Himin mengajak Ji Hyun pergi dari kelas itu, namun Ji Hyun menolak, karena dia ingin menunggu Sung A di sana. Ketika Himin sudah keluar, dia bertemu dengan Jimin yang masih bertahan di sekolah tersebut. Jimin lalu bertanya, dengan siapa saja Himin bertemu. Ketika Himin menjawab bertemu juga dengan Sung A, Jimin langsung melotot dan berkata, bahwa Sung A sudah meninggal terbakar di lab sains tahun lalu. Himin yang masih tidak percaya kemudian keluar bersama Jimin dari kelas tersebut. Namun ketika mereka keluar, sesuatu datang ke sana. Jimin kemudian menggunakan pentungan hansip yang bibinya berikan, yang tidak hanya berfungsi untuk menggetok maling, juga berfungsi untuk memusnahkan jurik. Tetapi tidak sampai di situ, mereka pun dikejar oleh makhluk yang menyerupai gabungan antara kuntilanak dan Spider-Man. Tetapi sekali lagi Neng Himin kembali menggunakan pentungannya untuk menyelamatkan A Jimin.
Mereka pun kemudian masuk ke sebuah ruangan yang tertulis logo jimat di pintunya, yang membuat para hantu tidak bisa masuk ke sana. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencari Neng Soyung, karena Soyung masih di dalam sekolah tersebut. Ketika mereka sedang berpencar, Himin melihat Soyung akan melompat dari atas gedung. Melihat kecengannya akan bunuh diri, Himin langsung berusaha menyelamatkan Soyung. Disusul salah satu berandal yang masih hidup. Ketika akan menyelamatkan, ternyata wanita itu bukan Soyung. Himin yang tadinya akan terjatuh, akhirnya diselamatkan oleh Neng Jimin. Mereka pun melihat tempat gym yang terdapat kolam berenang di sana, yang masih memiliki mantra air sebagai perangkap para jurik. Himin yang tiba di sana, akhirnya bertemu dengan Sung A. Himin yang tahu siapa Sung A, akhirnya menanyakan keberadaan Ji Hyun. Sung A yang pura-pura tidak tahu, malah menunjukkan Soyung yang akan tenggelam kepada Himin. Yang membuat adrenalinnya terpacu untuk menyelamatkan sang AWW. Yang otomatis juga perangkap air penangkal jurik di sana ikut rusak. Sang jurik pun menghasut Jimin yang datang ke sana, dengan membisikkan bisikan setan, yang berkata, daripada jadi pengusir setan, mending jadi anggota Cherry Bell. Si berandal yang hendak menyusul para siswa yang lain, akhirnya harus is dead juga oleh jurik di lorong. Si Abah pun tidak berdaya menangkal para jurik dari kejauhan. Akhirnya tiba jugalah Su Yeon di sana, tapi Su Yeon tidak bisa menolong keponakannya yang sedang tercekik si jurik Sung A. Akhirnya dengan bantuan si Abah dari jauh, Jimin dapat terselamatkan. Walaupun si Abah harus mati melawan kekuatan iblis tersebut. Jimin yang masih tenggelam, akhirnya melihat masa lalu si dukun wanita dan anaknya yang menyedihkan. Di mana sang anak selalu menjadi bahan bulian teman-temannya. Di sini pun kita mendapat fakta alasan kenapa arwah Sung A penasaran, karena dia menjadi korban kejahatan para berandalan sekolah tadi. Himin Moon akhirnya bertemu dengan Soyung yang ternyata diculik oleh hantu tersebut. Himin kemudian mengajak Soyung untuk pulang, tetapi Himin menyuruh Soyung pulang terlebih dahulu. Di sisi lain Bibi Su Yeon pergi ke rumah sakit, untuk menemui adik Han Soyung, yang bernama Nayung. Karena dia sedang diincar oleh si dukun wanita yaitu ibunya Sung A. Si dukun menilai Nayung, yang juga sahabat Sung A, adalah penyebab kematian anaknya tersebut. Dan benar saja Bibi Seon tepat waktu menyelamatkan Nayung yang hendak dibunuh oleh si dukun. Di alam lain Himin berbicara kepada arwah Sung A, bahwa sebenarnya Nayung hendak bunuh diri atas kematian sahabatnya tersebut. Mendengar hal tersebut arwah Sung A yang penuh dendam akhirnya menjadi sadar. Serta menemui, dan menjelaskan semuanya kepada ibunya tersebut. Dan arwah Sung A pun pergi dengan tenang. Balik lagi ke Himin, yang dia pun akhirnya sekarang mulai bisa menggunakan kelebihannya tersebut, untuk mengusir iblis yang merasuki arwah Sung A. Di sisi lain si dukun yang sedih bercampur menyesal, akhirnya menghampiri hidupnya karena dia sudah lelah dengan apa yang terjadi pada dirinya. Dan endingnya, alhamdulillah Himin dan yang lainnya bisa kembali dengan selamat. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.